Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam damai, salam hangat untuk saudaraku sebangsa dan setanah air, juga untuk sahabat di mancanegara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai budidaya ubi kayu okulasi di tengah pandemi yang sama-sama kita jalani. Saya akan mulai dari data tentang konsumsi ubi kayu. Konsumsi ubi kayu kita pada saat ini, menurut data BPS tercatat di tahun 2014 hingga 2019, itu ada di angka 8,6 kg per kapita per tahun. Data ini sangat signifikan berbanding terbalik dengan angka konsumsi beras kita yang berada di sekitar 130 kg per kapita per tahun. Jadi luar biasa. Tapi saya merasa dengan adanya badai corona ini kemungkinan akan terjadi perubahan akibat adanya persoalan mengenai ketahanan pangan atau krisis pangan, kemungkinan yang bisa saja terjadi karena faktor cuaca. Nah, angka konsumsi ubi kayu lokal bisa saja akan bertambah. Untuk itu kita perlu menjaga pangan, menciptakan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sebanyak mungkin. Persoalannya kenapa harus ubi kayu? Kenapa harus ubi kayu? Karena ubi kayu adalah salah satu tanaman yang tahan dalam keadaan yang ekstrim. Dia termasuk tanaman yang tidak rewel dan tidak menuntut banyak perhatian, sehingga kita bisa menyambi dengan aktivitas lainnya. Di samping itu tentunya ubi kayu adalah merupakan tanaman alternatif pangan non beras yang sudah sangat melekat di saat negara kita pernah tempo hari mengalami krisis juga ya, atau krisis ekonomi. Ubi kayu menjadi makanan utama dan baik untuk kesehatan. Sejalan dengan kemajuan zaman dan kuliner, ubi kayu menjadi sangat menarik dan sangat dirindukan. Kita rindu makanan tiwul, getuk, combro pada hari ini ya, karena pizza, fried chicken itu bisa dengan mudahnya hadir di di meja makan kita, cukup dengan smartphone dalam genggaman. Nah, penyadaran terhadap makanan sehat membawa kita kembali melirik berbagai macam pangan lokal ya, kerinduan akan ubi-umbian, talas, jagung, sagu, ini harus kita hidupkan kembali. Untuk itu, di tengah pandemi ini saya mengajak kita semua untuk tetap tenang menghadapi keadaan ini dan mulai berbenah diri, beradaptasi, terutama mempersiapkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk kita bersama keluarga. Dengan melakukan gerakan Ayo Menanam ubi kayu pada hari ini juga, bulan ini, bulan Mei tahun 2020, di tanggal yang mana saja, semuanya adalah hari yang baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan perintah pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang mana berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sementara kehidupan di atas muka bumi ini telah disediakan sedemikian rupa sebagaimana janjinya. Jadi tidak ada keraguan, berbagai aneka sumber makanan di alam semuanya bisa kita dapatkan dengan baik. Baik itu umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran ya, yang baik ada di sawah, di ladang, di bekas ladang, bahkan di hutan, semua adalah rahmat yang diberikan untuk manusia. Mengenai lahan, persoalannya lalu di mana kita akan menanam? Tidak perlu risau, data dari BPS pada tahun 2014, luas lahan pekarangan rumah kita itu ada 10,3 juta hektar. Akan tetapi di tahun 2019 ke 2020 ini tentunya wajar terjadi penurunan, mengingat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kemudian perumahan sejuta rumah untuk rakyat yang sangat menjamur dewasa ini pasti akan terjadi penurunan. Akan tetapi pesannya adalah
bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekarangan yang ada di rumah kita dengan apa yang ada, sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap kecukupan, ketahanan, dan kemandirian pangan masyarakat di tengah situasi yang sedang kita hadapi ini. Siogianya usaha pemenuhan bahan pangan yang kerap mendapat halangan, seperti diantaranya fenomena perubahan iklim global, ya, penurunan luas lahan produktivitas, serta semakin banyaknya kasus hama dan penyakit tanaman yang akibatnya menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen. Untuk itu kita upayakan, kita berdayakan lahan pekarangan rumah untuk menjadi lumbung pangan masyarakat. Salah satu komoditas pertanian yang akrab di setiap rumah tangga adalah tanaman ubi kayu, dikarenakan memang merupakan jenis umbi-umbian yang paling dominan dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Ditambah lagi sejalan dengan kemajuan teknologi pengolahan ubi kayu sekarang ini sangat bervariasi menjadi kudapan aneka cemilan dan wisata kuliner yang menyehatkan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana menanam ubi kayu di pekarangan rumah saja. Tidak usah kemana-mana, kita menanam dimulai dari membuat bahan tanam. Merakit bibitnya yang sebentar lagi saya akan praktekkan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bibit ubi kayu okulasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Boleh saya sebutkan satu-satu. Diantaranya ini adalah batang ubi kayu. Nah, ubi kayu ini merupakan jenis daripada ubi kayu biasa. Jadi ubi kayu apa saja yang dia menghasilkan produksi umbi atau ubinya dihasilkan, itu bisa kita gunakan. Tapi di dalam teknik okulasi ini, ubi biasa ini berfungsi sebagai batang bawah. Nah, kemudian di sini ada ranting atau cabang daripada pohon ubi karet. Ubi karet itu ubi jenis ubi kayu yang memiliki postur tubuh yang besar. Jadi pohonnya besar-besar, daunnya lebar-lebar. Kebetulan ini tadi sudah sempat kering melayu, tapi kalau sebelum seperti ini dia sangat lebar daunnya. Ini karena sudah melayu. Baiklah, di sini saya akan melakukan proses pembuatan bibit ubi kayu okulasi. Bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkan, ubi kayu yang biasa, kemudian juga ada ubi kayu karet, dan kemudian kita juga harus menggunakan pisau. Nah, pisau ini disebut dengan pisau okulasi. Terus kemudian nanti kita juga akan membutuhkan plastik. Nah, plastik ini bisa digunakan jenisnya plastik okulasi. Tapi kalaupun misalnya plastik okulasi tidak bisa mudah kita peroleh, kita bisa menggunakan jenis plastik yang untuk dijual es lilin, kira-kira seperti itu, ya, seperti ini. Baiklah, kita akan mulai cara membuat bibit ubi kayu okulasi. Yang pertama kita ambil batang, kita ukur, kita potong panjangnya sekitar 20 atau 25 cm. Kemudian yang pertama kita lakukan, kita akan membuat jendela okulasi. Artinya di tempat bidang mata tunas daripada ubi kayu biasa ini, kita akan bikin jenis jendela, seperti jendela, untuk kemudian kita akan okulasikan dengan ubi karet. Baik, kita akan mulai. Nah, di sini kita hampir selesai membuat jendela okulasi pada batang ubi kayu biasa, ya, atau yang dikenal dengan sebagai batang bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sayatannya kita buang. Kemudian kita mengambil mata tunas dari ubi karet, kemudian kita tempelkan seperti ini dengan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sayatan daripada mata tunas atau entres ubi kayu karet yang akan kita tempelkan di ubi kayu biasa. Kira-kira seperti ini. Nah, ini ubi karet langsung kita tempelkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita harus mengikatnya dengan plastik okulasi. Kita bisa menggunakan
bungkus plastik es lilin, karena ini pengganti plastik okulasi, karena ini bisa ditarik melar ya, kira-kira seperti ini. Nah, bisa ditarik. Nah, ini kita akan ikat mata tunas ubi okulasinya ya, dipastikan jangan salah, titik tumbuhnya harus di atas. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ikat dengan kuat, dengan rapat, agar penempelan ini nanti akan menyatu antara ubi karet dengan ubi biasa. Ini. Nah, ini setelah kita adakan penyambungan, kemudian ini kita diamkan selama 2 minggu. Biasanya setelah 2 minggu, nanti ubi karet tunasnya akan keluar. Jadi tangkai daunnya juga akan mulai muncul, maka okulasi dikatakan berhasil. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara kita menanam ubi kayu okulasi di lahan pekarangan rumah kita. Sekian, terima kasih. Nantikan pertemuan kita berikutnya.